Yang baru ngikuti di rumah, ini pertemuan mendadak. Ya, pertemuan mendadak dari keluarga Suhendra di Bandung. Oke. Nah, saya nggak tahu disuruh ngomong apa. Terus yang keluarga-keluarga dari Amerika, di Australia yang ngikuti, ya denger aja lah. Oke, lebih baik beri satu pertanyaan, mau sharing soal apa? Karena mendadak, ayo, siapa usul? Ngomong soal apa? Ayo, lebih baik begitu. Udah, Lus. Nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu, harus tahu. Justru pengen apa kata Tuhan. Jangan, ayo pilih aja. Ayo cepetan. Kalau nggak, Hanan yang netepin. Ya, apaan? Ya, ayo. Atau yang paling tua yang ngomong, sampai. Ayo, itu tuh. Ayo, yang paling tua Jimmy tuh. Oh. Jangan diam-diam. Apa? Ayo, Pak Jimmy mau bicara soal apa? Ya, yang paling penting ini apa namanya yang harus kita lakukan di dalam akhir-akhir ini kan. Ya. Oke. Pesan Tuhan apa buat kita semua itu. Ya. Pesan Tuhan di akhir zaman. Ya. Jadi saudara di rumah ngikuti keluarga Suhendra minta kita bicara tentang apa yang harus kita buat sebagai murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga di akhir zaman ini. Oke. Ada banyak konsep yang salah tentang akhir zaman. Ya, maaf kalau saya harus ngajar ini. Selama ini kalau kita dengar khotbah akhir zaman, itu pasti yang menakutkan. Betul tidak? Hampir semua gereja kalau khotbah akhir zaman, lihat, antikrisnya lebih terkenal dari Tuhan Yesusnya. Jawab iya atau tidak? Hampir semua gereja kalau khotbah akhir zaman, yang diberitakan itu pekerjaan setan. Maaf loh. Iya atau tidak? Awas antikris, awas penyiksaan, awas kamu ditangkap. Nah, saudara, saya harus ngomong bahwa semua itu adalah penyelewengan dan penyimpangan dari si bapaknya pembohong. Jadi seharusnya kalau kita belajar akhir zaman, itu harus menitik beratkan kepada Yesusnya yang mau datang kembali. Ya, betul atau tidak? Tapi itu sedikit yang khotbah tentang Tuhan Yesusnya. Maka itu saya berkata lebih banyak khotbah antikris. Kuda hitam, kuda hijau, kuda apalah nggak tahu sudah. Bencana, perang, gempa bumi semuanya. Nah, sekarang yang kedua, kita bicara akhir zaman, belajar akhir zaman, itu harus pakai sistem politik. Apa itu akhir zaman? Dengar ya, definisi akhir zaman itu sederhana. Catat. Yaitu berakhirnya zaman pemerintahan manusia berakhir. Dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan surga. Masih ingat doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu, jadilah supaya bumi jadi seperti surga. Jadi khotbah akhir zaman harus bicara tentang Yesus karena dia figur sentral tentang akhir zaman. Betul gak saya berkata ini? Bukan antikris figur sentral, Yesusnya. Dan yang kedua, bicara akhir zaman itu menyenangkan, membuat hidup bergairah, yaitu akan diakhiri pemerintahan manusia dan dimulainya pemerintahan kerajaan surga. Menyenangkan gak? Nah, kalau kita pakai gambaran tentang April yang lalu, pemilu. Sama seperti di Indonesia, pemilu presiden barusan ini ada 2 kandidat. Sama dengan akhir zaman, ada pemilu bahwa dunia harus ganti pemerintahan. Siapa itu kandidatnya? Tuhan Yesus dengan setan. Sebut aja antikris, terserah mau pakai nama, pokoknya setan sudah. Nah, ayo jujur, gereja pro yang mana? Apa salah? Ayo nomor 1, nomor 2. Istilah aja. Lu nyata kan cuma ada 2 kok kandidatnya. Tuhan Yesus atau setan? Setan atau Tuhan Yesus? Nah, begitu jahatnya penyesatan roh jahat dan penyesatan setan, pembodohan setan atas gereja yang ditonjol-tonjolkan, akhir zaman pasti antikrisnya. Kasihan Tuhan Yesus. Sama seperti Natal, iblis sudah berhasil menipu gereja.
Lihat kalau Natal, Sinterklas lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Betul, rusa salju lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Padahal figur sentral Natal kan Tuhan Yesus. Jadi ada banyak penyelewengan dari iblis yang masuk ke dalam gereja. Dan hebatnya, ini yang saya kagum, semua khotbah Natal, semua khotbah akhir zaman itu pakai Alkitab. Belum betul tidak? Mana mereka pakai buku lain? Itu aneh. Kenapa pakai Alkitab bisa nyimpang? Renungkan kalimat ini. Maka itu saya berkata setan sudah berhasil membodohi gereja. Nah hari ini termasuk di rumah kita akan belajar akhir zaman dengan dua hal. Satu, figur sentralnya. Kita harus banyak bicara tentang Yesus yang mau datang. Dua, kita harus mempersiapkan diri. Ingat, menjadi menteri-menteri pemerintahan baru. Betul seperti sekarang, banyak orang deg-degan kapan ditelepon Jokowi untuk jadi menteri atau deg-degan semuanya. Harusnya kita begitu. Nah kalau kita belajar akhir zaman dengan konsep ini, menakutkan atau menggairahkan? Menggairahkan. Karena mau memerintah bersama Tuhan Yesus. Kita mulai Wahyu 1 ayat yang ke-6. Tolong kalau ada yang bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Sunda, keluarkan semuanya karena saudara di Bandung. Wahyu 1 ayat 6. Nah, karena dalam bahasa Indonesia ada satu kalimat yang tidak tepat. Ya, tolong lihat bahasa Inggris atau bahasa Belanda yang ada. Wahyu 1 ayat 6. Ayo, bahasa Indonesia dibaca dulu. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Ya, saya akan tunjukkan 3 ayat yang pertama ini. Udah, 1, 2, 3. Ayo baca bareng-bareng. Wahyu 1 ayat, oh belum ketemu. Oke, ditunggu. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Ya enggak apa-apa bahasa Inggris. Yang terjemahan apa? Awas. New King James. Oke, ini King James. Dengar ya. Ayo, kanan. And has made us kings Nah, and priests. and has made us kings and priests. Yesus itu sudah membuat kita, has made, menjadi raja-raja dan imam-imam. Untuk, and then? To his God and Father. Nah, to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Nah, for him to be glory and dominion, yang memegang kekuasaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan dan sudah membuat kita menjadi kerajaan. Beda. Raja-raja, bukan kerajaan. Ya, dan imam-imam. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Jadi akhir zaman itu menggairahkan, sangat menggairahkan. Dan sedikit sekali hamba-hamba Tuhan, baik di Indonesia maupun luar negeri, yang khotbah akhir zaman dengan konsep yang betul. Sedikit. Maka itu tidak sedikit saya di Indonesia dimusuhi oleh banyak pendeta, dibilang saya sesat. Saya mikir dulu yang sesat itu siapa? Kenapa figur sentral nggak pernah disebut-sebut? Kenapa antikristus lebih terkenal dari Tuhan Yesus kalau khotbah akhir zaman? Kasihan Tuhan. Oke, apa bunyinya? Indonesia 1, 2, 3. Bahasa Indonesia dulu. 10. 1, 2, 3. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Nah, suatu kerajaan terus. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ya, udah. Dan mereka akan Memerintah sebagai raja. memerintah sebagai raja, bukan lurah, bukan camat. Sebagai apa? Raja. Di mana? Di bumi. Untuk ada kata waktu enggak? Contoh apa? Sampai di bumi. Ya, menjadi raja, memerintah di bumi. Loh, jujur, menarik enggak kalau khotbah akhir zaman kayak begini? Kita kan jadi raja. Inggrisnya? And have made us kings. Nah, kings and have made us kings and priests. Terus To our God. bagi Tuhan kita, And we shall reign on the earth. on the earth. Bayangkan saudara, itu kan luar biasa. Nah, lagi sekali senang nggak kalau diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus? Nah, siap ya? Belum selesai. Wahyu 3 ayat 21. Mundur lagi dikit. Wahyu 3 21. Ayo, lihat aja betapa hebatnya Tuhan kita. Ayo. Barang siapa menang, Nah, dimulai dengan kata barang siapa menang. Nanti kita lihat. Terus, barang siapa menang? ia akan kududukan bersama Nah, saudara akan kududukan bersama-sama dengan aku aku di atas tahtaku
Sebagaimana aku pun telah menang dan bersama-sama dengan Bapa. nah, apa bedanya duduk di kursi dan duduk di takhta? Ayo, bedanya apa duduk di kursi dan di takhta? Takhta boleh memerintah. Iya, kalau di takhta ya pasti memerintah, nggak mungkin tidak. Itu loh. Menangnya gimana? Nah, itu pertanyaan saya tunggu. Semua orang yang menang pasti pernah. Ya. Ayo, orang yang menang pasti pernah perang. Maaf, berita akhir zaman dari semua gereja, maaf, selalu bicara pengangkatan. Betul nggak? Iya. Sampai orang-orang takut kalau nggak diangkat. Nah, menurut ayat ini, dalam zaman perang, saya nggak tahu di ruangan ini siapa pernah mengalami zaman perang dunia kedua, Jepang, Jimmy ya, Jepang ya. Lihat, di dalam zaman perang, di dalam masa perang, selalu ada 3 kelompok orang. 1 yang perang, 2 yang ngungsi. Betul nggak? 3 musuhnya. Nah, kalau Yesus berkata, barang siapa menang, maka ia akan kududukkan di atas takhta Bapakku sama dengan aku. Nah, itu yang perang yang ngungsi. Jawab, yang perang yang ngungsi. Perang. Nah, maaf. Khotbah pengangkatan itu mengajar gereja untuk jadi pengungsi, menghindari peperangan. Sadis dan jahat, saudara. Saya nggak tahu sampai hari ini siapa yang ubah lagu yang terkenal itu. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang, dia menangkan perang kan? Itu lagu yang benar tentang akhir zaman. Jangan ngungsi, ayo di sana waktu perang itu terjadi. Sebab ada janji kita akan duduk setakhta dengan Tuhan Yesus. Bayangkan. Oke ya? Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Coba lihat saudara. Hebat sekali Tuhan kita. Maaf ya, di rumah jangan ikut minum, saya minum. 11 dan 15. 11 ayat 15. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh. Nah, stop dulu. Nanti baca dari Wahyu berapa saya lupa. 6 atau 3, 6 kalau nggak salah. Itu mulai malaikat pertama meniup sangkakalanya, terjadi apa di bumi. Malaikat kedua terjadi gempa bumi. Malaikat ketiga meniup sangkakala, terjadi kelaparan. Wah, pokoknya luar biasa. 6 malaikat yang pertama itu yang dikhotbahkan oleh banyak pendeta yang khotbah akhir zaman. Kenapa mereka nggak khotbah malaikat yang ketujuh? Coba renungkan. Kalau kita capek baca buku, ada caranya. Langsung paragraf terakhir baca. Iya. Betul tidak? Nonton film capek, lihat bagian endingnya. Nah, seharusnya khotbah gereja akhir zaman itu malaikat yang ketujuh. Ngapain urus yang 1 sampai 6? Kok akan selesai juga? Loh, ngerti nggak maksudnya? Finalnya dong yang dicari. Ini final. Apa finalnya? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh. Iya, yang kuat dong suaranya supaya diurai kau dengar. Ulang. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya Dan terdengarlah suara-suaranya Nah. di dalam surga. Apa suara yang nyaring dalam surga? Pemerintah. Nah, coba ya. Ini Pak Andres yang katakan betul. Ini harusnya intonasinya kenceng. Betul. Pemerintahan atas mana Atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Kristusnya yang diurapinya. Lalu Dia akan memerintah nah, forever menjadi sebagai reign and reign forever and forever and ever sebagai as kings. Di mana? Ada kata loh tempatnya. Di bumi. Yang ini loh, kenapa nggak dikhotbahkan? Di bumi ya, bukannya di surga. Bukan, makanya itu di bumi dulu, jangan ke surga dulu. Kerjaan belum beres ini, jangan mau pulang dulu. Jadi pernah di bumi. Saudara, kenapa ini nggak dikhotbahkan padahal bagus sekali? Begitu malaikat ketujuh dengan sangkalanya, perubahan pemerintahan luar biasa di bumi. Dengarkan, saya punya kalimat ini. Kalau Tuhan seperti kita yang buat dunia, dunia itu milik kita.
Tato setan ngacak-ngacak dunia kayak begini ribuan tahun. Jujur rela nggak pekerjaan kita diacak-acak? Nggak rela. Nah kita ini menunggu rekan kita. Kalau Yesus kayak kita, rekan kita adalah gereja ini. Kapan kamu merebut kembali pemerintahan atas dunia ini? Dia sudah menetapkan semua janji memerintah bersama Yesus itu tensesnya past perfect tense. Bukan future tense, bukan dengan datang. Telah. Nah, lihat penyebutannya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Jelas siapa? Yesus. Enggak ragu-ragu lagi. Dan saudara perhatikan, walaupun huruf besar yang diurapinya atau Kristusnya, tapi kita jangan salah. Kalau dua orang, maka harus pakai kata dan penyebutannya. Kalau satu orang, bukan dan tapi koma. Ngerti nggak maksud ini? Jadi siapa Kristusnya? Kristus itu bukan nama. Yang diurapi itu bukan nama, tapi itu pangkat. Betul? Jadi sebut Kristus nggak cuma Tuhan Yesus, kita pun Kristus, dan kita terima urapan. Berarti siapa yang memerintah dunia? Yesus dengan kita yang diurapinya ini. Ini loh akhir zaman itu. Jadi Coach Jimmy kalau ditanya apa yang kita harus buat akhir zaman? Ya persiapkan punya mental raja. Jangan mental minta-minta terus. Tadi pagi salah satu anak saya di Surabaya kirim video bagus. Tapi bahasa Inggris ada Indonesia. Lari, judulnya lari. Lari kamu dari khotbah-khotbah yang mengenakkan kuping. Lari, nanti saya forward. Lari kamu dari gereja yang hanya bicara kenyamanan dan duit. Lari kamu dari Injil dibengkokkan. Lari kamu dari gereja yang khotbahnya bukan tentang salib dan pertobatan. Lari kamu dari gereja. Lari juga berorang lari. Saya lihat sampai ikut serius. Lari kamu, run terus gitu. Wih, luar biasa. Dan itu betul. Ayo kita mulai sadar. Begini logikanya. Tuhan Yesus sangat menghargai gereja. Oh enggak amin? Betul? Kenapa dia sangat menghargai gereja? Inilah bukti bahwa kita itu akan diajak memerintah dengan dia. Contoh konkret Indonesia sekarang. Jokowi dengan pemerintahan yang baru sedang mempersiapkan power sharing. Nanti kata itu ya. Mau dibagi kekuasaannya. Nah begitu pula Tuhan Yesus ingin bagi kekuasaannya. Dia nggak mau duduk sendirian. Jelas ya? Wahyu 20 ayat 4. Ada banyak kok ayat-ayat seperti ini. Memerintah bersama Yesus, memerintah bersama Yesus. Itu banyak sekali. Maka itu lagi sekali para teman saya pendeta, khotbahkan yang benar lah untuk akhir zaman. Ya tuh banyak anak-anak muda kalau dijak, ayo kita ke sumber akhir zaman. Enggak. Jawabannya karena belum kawin. Hubungannya apa sebetulnya? Kenapa? Ya karena salah konsep gitu loh. Aduh kasihan Tuhan gitu. Makasih. Ayo sambung di siang benar tadi. Oke, Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta. Nah, tahta-tahta enggak cuma satu loh. Oke, banyak. Terus Dan orang-orang duduk di atasnya. dan orang-orang duduk di atasnya. Lanjut. Pada mereka diserahkan kuasa untuk Diserahkan kuasa untuk menghakimi. Diserahkan. Lanjut. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Nah, ini bukan martir. Karena untuk jadi martir nggak cuma dipenggal, ada yang digoreng, ada yang dikuliti, ada yang ditombak. Betul, macam-macam siksaan sampai mereka mati. Maka itu jangan salah ngerti. Kalau sampai martir hanya yang dipenggal kepalanya, yang matinya lah cara lain, protes dong. Tapi ini nubuat. Tubuh Kristus itu gereja. Siapa kepalanya? Ya Yesus. Sekarang banyak tubuh Kristus kepalanya bukan Yesus, tapi pendetanya, ketua sinodenya. Dan itu nggak mau dipenggal kepala. Karena pakai kepala lain. Selama kita tidak hidup pakai kepalanya Tuhan Yesus, kita nggak layak duduk di tahta-tahta ini. Dan lagi sekali, iblis berhasil menipu gereja dengan mengagung-agungkan hebat gerejanya, namanya. Hanya Tuhan Yesus
yang berkata, kita ini mempelai perempuannya, dia mempelai laki-lakinya. Maka itu kok kita ingat di Perjanjian Baru, Yesus pernah berkata Injil, serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, gereja Pentakosta menerjemahkan jadi hamba tuntun miskin, sampai bantal aja nggak punya. Bukan. Bukan. Yang benar karena tubuhnya belum terbentuk, kepalanya nggak bisa datang, mau nempel di mana? Iya gitu ya. Jadi tubuh Kristus bersatu dulu, baru kepalanya bisa nempel. Ini salah satu ayat yang memberitahu kita, kenapa yang mau datang sendiri nggak pernah tahu kapan datangnya, karena yang menentukan bukan dia, tapi gereja. Dan ini alasan satu-satunya sampai hari ini. Maaf bagi saudara sudah kenal saya lama, sangat mungkin saya ini buka gereja sendiri. Betul tidak? Tapi kenapa tidak? Karena ayat ini. Saya mengasihi tubuh Kristus. Saya nggak ingin memecah belah tubuh Kristus. Maka itu jauh sebelum banyak hamba Tuhan Indonesia ke Eropa, saya masuk duluan merintis di tahun 81. Sampai hari ini saya mendirikan gereja. Rusaknya pelayanan Indonesia di Eropa karena banyak hamba-hamba Tuhan yang buka cabang di sana, di luar sana. Menyedihkan sekali. Saya nggak mau. Saya tetap mau pakai kepala Tuhan Yesus. Nah, kalau bicara hubungan suami istri, hanya nggak gereja berzina, karena suaminya orang lain, bukan Yesus. Betul? Itu luar biasa kebenaran ini. Harus penggal kepala kita, pakai kepala Yesus. Jangan pakai kepala pelayanan, nama pelayanan kita, ketua sinode kita. Maka itu sampai hari ini lihat, tiap kali ada sidang sinode gereja sudah lebih kotor dari politik. Pakai uang loh sekarang ini, datangi, suruh milih siapa, gila nggak ini gereja? Mau jadi apa ini? Nah, terus ada istilah serangan fajar. Jadi para tamu, para peserta besok milih, malam ini ngetokin kamar mereka di hotel-hotel. Masih nonton. Saya sampai kaget dengan itu. Iya memang gitu, ngeri sekali. Hanya untuk milih ketua sinode. Aduh, ngeri sekali. Lihat bulan lalu, bulan Juni viral, pendeta khotbah suruh turun sampai polisi datang. Aduh, sudah mau jadi apa gereja itu? Itu kalau kepalanya bukan Yesus. Kita berzina. Maaf, jangan bangga dengan nama yang lain. Harus Yesus. Oke. Tahun 78 saya pertama kali dengar khotbah tentang Wahyu 3 dimuntahkan. Sampai hari ini saya belum pernah dengar khotbah itu lagi. Oleh seorang hamba Tuhan namanya Ibu Els Rehata dari Surabaya. Bapaknya Dr. Rehata terkenal di Surabaya. Tahun 78 saya jadi anggota paduan suara. Apa yang dia khotbahkan kaget. Tahu tuh baca, kalau kamu nggak panas ataupun dingin, aku muntahkan. Sederhana dia ngomong. Maaf, dia bilang, kalau kita muntah, itu pasti makanan yang belum sempat dicerna. Jadi tetap eksis. Bakso ya bakso, mie ya mie, tapi maaf, dagingnya tadi. Nah, seperti itu anggota tubuh Kristus yang tetap eksis dengan nama gerejanya. Nggak mau dihancurkan oleh Yesus. Kan nggak mungkin kalau kita makan bakso besok muncul bakso di tangan di pipi, aduh menakutkan. Ya enggak, itu kan jadi daging, jadi tubuh. Nah, gereja yang arogan dengan nama sinodenya akan dimuntahkan. Tahun 82, saya nggak akan lupa 1 Desember 82. Roh Kudus bicara tegas kepada saya, Daniel, jangan sekali-kali kamu jadi membangun gereja organisasi. Saya tuh ngomong, Papa, saya ini pendeta. Nah kalau nggak boleh buka gereja organisasi, buka apa? Tahun 82, belum segila sekarang. Baru terakhir saya ngerti, oh itu maksudnya. Maka itu di mana-mana saya cuma bentuk komunitas. Karena saya nggak ingin dimutakan dan saya nggak ingin pakai kepala yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Begitu ayo kita dilebur, bangga jadi anggota tubuh Kristus, bukan yang lain. Selesai? Lanjutkan, belum selesai. Ya, dipenggal kepalanya terus. Dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Nah, karena kesaksian,
Dan karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan, bukan karena doktrin. Maaf, semua doktrin pasti pakai Alkitab. Tapi jangan saya ngomong itu bukan firman Tuhan. Itu ide manusia. Contoh. Kita berapa orang ya? Gak banyak. Ada 10? 10 ya. Kalau hari ini kita 10 orang, yang di rumah juga boleh ikut, mengambil keputusan. Saudara, dalam 3 bulan ini kita nggak boleh ketemu. Tapi mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan, kita bongkar Alkitab sendiri. Dengan ide, motivasi, dengan pengertian sendiri. Percaya nggak 3 bulan kemudian kita kumpul akan muncul 10 doktrin baru. Ngerti nggak maksud ini? Iya atau tidak? Ya karena kita menemukan, karena Alkitab itu kan nggak ada patokannya. Ini loh masalahnya. Kalau kita bisa buka gereja baru sendiri loh. 3 bulan kemudian dengan doktrin apa yang kita temukan 3 bulan ini. Maka itu Tuhan Yesus bilang kembali kepada kebenaran, bukan pada doktrin. Apa bedanya kebenaran dan doktrin? Beda. Yesus berkata kebenaran itu memerdekakan, kebenaran itu mempersatukan. Doktrin itu membelenggu dan memecah belah. Begitu orang Kristen kenal satu doktrin, dia langsung fanatik. Betul nggak? Dia langsung fanatik. Dia langsung fanatik kalau kenal satu doktrin. Dan fanatiknya pasti menyalahkan yang lain. Betul atau tidak? Nah, kalau memang dari Alkitab, ya nggak bisa begitu dong. Betul nggak, saudara? Maka itu pakai Alkitab yang sama bisa keluar doktrin yang berbeda. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran, nggak ada motivasi yang lain. Luar biasa. Jelas? Jadi teruskan? Ya, belum selesai. Yang tidak Yang tidak menyembah binatang dan patungnya. Jadi nggak ada ilah lain, nggak ada idol lain, nggak ada idola lain. Hanya firman, yaitu Tuhan Yesus. Terus bagian terakhir. dan Ya? yang tidak juga menerima tandanya. Ya, menerima tandanya. Pada dahi dan tangan. Nah, bukankah mereka yang di dalam sebuah sinode ada tandanya? Maka itu kita bisa melihat, oh kamu Advent ini, oh kamu Baptis ini, oh kamu Katolik ini, oh kamu Pentakosta. Karena ada tanda. Betul? Nah ini jadi terpecah belah. Akhirnya apa? Ayo baca. Dan mereka hidup kembali. Nah, hidup kembali Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu di bumi. Itu di bumi. Dan ini luar biasa. Coba saya nyimpang dikit. Kita entah di daerah Rame. Sekarang daerah Rame Bandung yang mana? Paskal bukan ya? Mana daerah Rame? Jam plus nggak itu Rame, nggak satu arah sekarang. Mana daerah Rame? Pastor. Pastor masih pastor. Oh ya, pastornya Ciwok. Oh bukan, pastor. Oh jam plus bukan. Oh pastor ada ya? Daerah mana? Daerah mana? Oh jalan, oke. Pastornya, ya. Kita lihat di sebelah kanan kita ada kelompok orang. Di depan kita ada, di sebelah kiri ada, di belakang ada. Kenapa kita bisa berkata, oh ini Islam yang kanan, oh itu Hindu, yang ini Buddha. Kenapa kita bisa menentukan? Karena tandanya, karena pakaiannya. Itu loh. Murid Yesus tidak ada tanda secara fisik. Bahkan salib pun bukan kerinduan Tuhan. Betul? Lalu apa? Nah, itu sejarah. Betul, Kaisar Konstantin pada abad yang keempat. Tapi salib nggak disebut di Alkitab loh. Sama sekali tidak ada. Lalu apa tandanya? Coba kita buka Yohanes 13 ayat 34 35. Yohanes 13 ayat 34 35. Tiga belas, 34, 35. Udah? Ayo baca sama-sama. 1,
2, 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ayat 35. Dengan demikian, dengan kamu saling mengasihi dengan standar sama seperti Kristus mengasihi kita, maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu Kalau kamu saling mengasihi. nah, jadi satu-satunya tanda murid Yesus bukan salib, bukan pakaian, bukan macam-macam, kasih, saling mengasihi dengan standar sama seperti Yesus. Ini yang gereja gagal, betul nggak? Gereja gagal. Padahal Tuhan Yesus minta dunia itu mengenal kita bukan karena ibadah kita. Setuju nggak saya ngomong? Bukan ritual kita, bukan. Dunia mengenal kita karena kita saling mengasihi. Dan dunia membutuhkan itu. Maka itu khotbah-khotbah akhir zaman yang salah itu akan menarik kita menjauhi dunia, menjauhi orang-orang yang harus diselamatkan. Karena kita jadi eksklusif. Ada gereja yang jual rumahnya semua, pindah ke suatu tempat di gunung. Ngapain? Mungkin kita harus jadi garam dan terang dunia kok malah nyingkir. Enggak. Maka itu akhir zaman, Tuhan sudah capek dengan pemerintahan manusia. Maka itu dia harus mengambil alih otoritas yang pernah dia beri kepada Adam dan Hawa, tapi diserahkan kepada iblis dan harus masuk ke kita lagi. Itu yang Tuhan mau. Oke, saya berhenti dulu. Ada mau tanya? Kita lanjutkan. Ayo. Kalau pengangkatan gimana? Iya, nggak ada pengangkatan, itu Tapi beda. 1 Tesalonika. Nah, 1 Tesalonika itu untuk orang yang mati, bukan untuk antikris. Oh, pengangkatan sahabat yang mati. Iya, iya. Itu pendeta itu nggak jujur. Coba baca dari 1 Tesalonika 4 mulai ayat 14. 1 Tesalonika 4 mulai 14. Jadi jangan dipotong cuma ketemu Tuhan di awan-awan. 14. Coba baca. Jadi nggak ada pengangkatan itu. For if we believe that Jesus died and rose again, Ya. even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Nah, sleep, mati dalam Kristus. Jadi itu untuk orang-orang mati dalam Kristus, nggak ada hubungannya dengan akhir zaman. Akan ketemu Tuhan di awan-awan. Itu dalam orang mati. Terus orang mati hidup kembali. Iya, baca aja. Sesudah itu kita yang masih hidup pada waktu itu akan bersama-sama diangkat dengan Ya. mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Iya. Lalu kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Oke. Nah, Nah, kalau itu pakai pengangkatan, salah konteks, bahasa aslinya pun beda. Kata di awan-awan itu dikumpulkan dengan orang-orang percaya yang sudah mati. Coba baca Ibrani 12 ayat 1. Maka itu terjemahannya. Sudahlah, gini ya, saya tidak akan ngeladeni orang yang karena ketakutan menghadapi akhir zaman. Maunya ngungsi saja. Silakan ngungsi, saya nggak mau. Iya, jadi maka itu salah. Gini ya, belajar pengangkatan kalau otak lama nggak dibuang susah. Saya nggak mau debat. Kalau kita mau jujur, mau cari kebenaran, saya ladeni. Tapi kalau tetap pakai doktrin yang lama, saya nggak mau. Ribut nanti. Mau ditunjukkan ayat apa saja, nggak terima, maka itu saya nggak mau ribut. jadi maksudnya pada nggak ada. Nggak ada, coba baca dulu. Ibrani 12 ayat 1. Digambarin pengangkatan Iya, naik ke nggak awan. ada, nggak ada. Ibrani 12 ayat 1. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Ya. Sebab itu, marilah kita Oh, ada seperti awan nggak? Iya. Nah, the great cloud. Iya, bagaikan awan yang Bagian awan itu zaman baru. So great cloud. Nah, siapa itu? Ibrani 12 ayat 1. Ayat 1 atau 2? 1 ya. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oke. Sekarang baca ayat yang ke 40-41. Ibrani 12. Ini sambung ini ya. Oh, pasal 11. Maaf, Ibrani 11 ayat 40-41. Jadi Ibrani 11-12 itu nyambung. Ya, apa? 40-41? Dan aku terakhir, Oh, 40. Ya, 40. Coba. God having provided something better for us, Mm-mm. that
they should not be made perfect apart from us. Nah, ini kalau kita bicara pasal 11 bicara tentang tokoh-tokoh iman yang hebat-hebat itu. Betul? Coba baca ayat 37 atau 38. Sekalipun mereka punya iman itu kayak berapa itu? Ayat 39. Nah, 39 coba ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan Nah, itu. kan kasihan. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun Iman mereka telah memberikan kepada mereka sekalipun iman mereka telah memberi kesaksian yang baik. yang baik. Baru ayat 1 pasal 12. Kita sedang ada di stadion olahraga. Kita sedang bertanding dengan dalam iman. Maka ayat 2 berkata, cara bertanding arahkan mata kepada Yesus, jangan tolak-tolak ke sini ke situ. Ada supporter. Awan itu supporter yang sudah mati. Jadi ada Abraham, ada Paulus, ada semua awan. Mereka nyuratin kita. Untuk menggambarkan pasal 11, pasal 12, kitab Ibrani itu atletik estafet. Tahu? Yeah. Jadi pemenangnya yang terakhir, bukan yang pertama. Yang pertama sudah pada mati. Mereka nyuratin kita. Jadi pengangkatan di awan itu nggak ada hubungannya dengan akhir zaman. Itu bicara orang yang sudah mati. Dia jadi awan di sana nyorakin kita, kamu harus benar. Maka itu ayat 40, sebab tanpa kita yang masih hidup sekarang, kita nggak bisa, mereka nggak sempurna. Walaupun mereka sudah menang, maka itu sekalipun mereka punya iman, nggak terjadi. Mereka nggak boleh kecewa, karena nanti barengan semua menerima kemuliaan itu untuk memerintah bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi ayat itu bukan untuk pengangkatan tentang akhir zaman, untuk orang-orang yang mati. Terus kalau mempelai Kristus itu maksudnya pernikahan anak domba itu gimana? Ya di dunia. Maka itu Yesus gak akan sempurna tanpa tubuhnya. Itu luar biasa. Oke. Satu-satunya ayat tapi lagi sekali janji loh ya. Sebelum kita mau merobek konsep yang lama di otak kita, jangan ngomong pengangkatan, nanti bakal ribut. Saya nggak mau. Mau nggak merobek, membuang yang lama? Loh, jujur tanya dulu ini, karena susah loh, saudara. Saya pernah dimaki-maki loh. Wih, karena mereka ketakutan masalah. Betul, saya pernah dimaki-maki. Ini enggak. Karena apa? Takut. Karena konsepnya itu loh, mengungsi, nggak kena aniaya. Itu karena khotbah yang salah. Kasihan Tuhan Yesus. Dia itu cari tim untuk memerintah, ternyata yang ngajari kita suruh pergi semangungsi. Enggak, jadi tidak. Pokoknya harus lepas dulu. Oke, harus lepas konsep yang lama. Pelan-pelan saya akan terangkan. Ya, oke. Tapi nanti saya akan tunjukkan ayat yang lain soal pengangkatan supaya, atau lebih baik pengangkatan dulu ya. Yang apa sih tadi terakhir saya tanya? Pernikahan anak. Pernikahan domba itu nanti ya. Coba kita buka Matius 24. Nah, pengangkatan yang sering dikhotbahkan itu dari Matius 24, Markus 13, Lukas 17 ya. Itu pengangkatan yang sering dikhotbahkan oleh banyak pendeta. 24 ayat berapa? Bentar, terus ini kok enggak jalan ya chargernya? Enggak, coba bantu. Atau dari situnya, dari dalamnya kok? Enggak, dari dalam. Ya, Matius 24, iya saya lupa. Coba cari ayat 47, belum juga. Ayat 47, 47. Belum. Rusak kabelnya. Enggak ada dari situ. Enggak bisa. Ya udahlah. Tapi ada berapa persen? Enggak kelihatan. Ini ada. Oh ada ya? Oh ada, sekarang ada. Ah sudah. Oke. Ya. 47 coba baca. Atau 41? Ya, Matius 24. Apa bunyinya coba? Aku berkata, 47 apa? 47 coba apa bunyinya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Oh bukan. 41 coba, 41. Kalau ada dua orang perempuan. Oh ya, berarti 39. Maaf. Malah 39. Maaf. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, kata ini loh. Demikian pula kelak halnya pada zaman. kedatangan anak. Nah, ini bicara akhir zaman. Kalau 1 Tesalonika 4 itu bicara orang mati. Nah, ini pendeta ketakutan dicampur semua ayatnya jadi bingung. Bicara akhir zaman. Iya, padahal tentang orang mati 1 Tesalonika 4 itu. Ya dilepaskan.
Ya, contoh, maaf saya harus bongkar ini. Antikris. Dengar, antikris. Kata itu cuma ditulis 5 kali di Alkitab. Cari di Google. Google aja nulis 5 kali. Dan itu hanya ada di 1 Yohanes 2. Tapi pengkhotbah akhir zaman, Matius 24, Markus 13, Lukas 17, tentang Wahyu, tentang Daniel. Ada binatang itu, ada penganiaya, ada si jahat, semua disebut antikris. Nah ini yang rusak. Ini merusak tentang akhir zaman. Jadi antikris itu bukan yang sepenganiaya. Nggak tahu dari mana ini para pendeta khotbah akhir zaman kok semua disebut antikris. Nah kalau kita jujur, antikris itu nggak jahat. Karena cuma ada di 1 Yohanes 2, 5 kali, jangan lupa. Tapi mengapa pengkhotbah akhir zaman disebut ribuan kali sampai orang jadi ketakutan dengan antikris? Yohanes berkata, antikris itu ada di antara kita dan sudah lama ada. Nah siapa antikris? Orang Kristen. Antikristus, bukan anti Yesus. Beda. Nah siapa itu antikristus? Anti pengurapan, yang nggak percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah sekarang banyak di antara kita, saya nggak sebut namanya, menentang pekerjaan Roh Kudus, sesat itu. Nah itu antikris, bukan jahat. Antikris nggak ada hubungannya dengan akhir zaman, nggak ada sama sekali. Salah khotbah-khotbah itu. Maka itu sampai rancu 1 Tesalonika 4 dibilang akhir zaman. Enggak, itu orang mati. Beda sekali. Yang bicara akhir zaman itu 2 Tesalonika 2, itu baru betul. Nanti kita lihat kalau sempat. Oke? Jadi seperti halnya pada zaman Nuh. Coba lihat ayat 37-nya. Masih Matius 24 ya, supaya lebih jelas. Ayat 27. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Nah, ini yang saya tunggu. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Jangan lupa, pada zaman Nuh. Nah, begitu ayat 37. Ayat 37 ya. Nanti di Lukas 17 seperti pada zaman Lot. Jadi di Lukas 17 dan Matius 24, Tuhan Yesus menyebutkan tentang akhir zaman, tentang kedatangannya itu seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Ya, ingat, kita nggak boleh keluar dari 2 zaman ini karena Tuhan Yesus yang ngomong. Oke? Terus seperti halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, ini akhir zaman. Demikian pula halnya nanti kalau Yesus datang seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Nah, baru yang diangkat tadi berapa? 40 ya? 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang. Nah sebentar, pada waktu zaman Nuh dan zaman Lot, jangan lupa ya, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Nah ini khotbah pengangkatan dari ayat ini dibawa. Nah yang satu diangkat, satu ditinggal. Terus kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, terus karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, ayo kita jujur. Tapi lagi sekali ya, otak yang masih ada konsep lama pengangkatan nggak bisa terima itu masalahnya. Oke, mau dipakai kata dibawa atau diangkat? Diangkat oleh banyak. Yang satu akan diangkat, dibawa, kan sama dibawa dan diangkat. Yang satu akan ditinggalkan. Jujur jawab ya, lepas dari konsep yang lama. Yang diangkat pada zaman Nuh dan zaman Lot, itu yang selamat atau yang mati? Jawab, pikir. Zaman Lot, jadi zaman Lot. Nuh dan Lot itu disebut sama oleh Tuhan Yesus. Di Lukas 17 juga begitu. Ayo, yang dibawa itu yang diangkat dengan yang ditinggal. Mana yang selamat? Yang selamat yang tinggal. Nah, penyesatan pengangkatan ayat ini nggak pernah dipakai. Justru yang diangkat itu yang dihukum, yang dibawa itu yang dihukum. Seperti halnya pada zaman Nuh. Oh, zaman Nuh dibawa kemana? Nggak tahu. Diangkatnya kemana? Ya nggak tahu, pokoknya mati kan. Hanyut kena banjir. Kalau ditinggal kan nggak ada banjir. Enggak, Nuh selamat yang ditinggal. Yang ditinggal yang selamat. Zaman Lot juga begitu.
Yang diangkat mati semua kena api itu. Jangan apa Tapi yang nggak banjir. ada Nah, Makanya yang untuk diprogasi. iya. Taken for judgment. Ya makanya siapa yang dihakimi? Yang di bawah. Yang salah dong. Bukan yang salah. Pokoknya yang di bawah. Taken for judgment. Take. Take Taken. amplified negative. Taken. Diambil. Iya diangkat. Makanya itu diangkat itu diadili. What will be Kenapa taken kita Iya. pakai bahasa yang mati karena bencana misalnya? Kan Lut kan waktu itu kan misalnya ada belerang, terus mati misalnya. Ya, Kenapa itu yang diangkat. Orang mati kan pergi. Cik. Oke ya maaf ya, saya nggak mau debat. Mau nggak membongkar ini sulit loh. Jahat doktrin ini jahat Sama apa menipu dia dan ngomongnya membohong. supaya kita juga bisa Ya tapi susah. Kalau ini nggak dikeluarkan saya nggak bisa ngomong. Karena orang ketakutan. Itu masalahnya. Ngeri loh pengajaran salah. Tapi kalau kita ditinggalin di dunia udah seperti ini kan Loh, mana-mana. kita mau merintah kok. Kita jadi Kalau pemenang. datang pemenang. Terus mengenai kehancuran dunia nanti dunia Loh itu seperti nanti jauh sekali. Itu sesudah kedatangan Tuhan Yesus. Oh, bukan kerjaan sendiri. Enggak, hancuran dunia itu nanti. Jadi gini, kedatangan Yesus dan kiamat itu beda jauh. Beda ya. Beda jauh. Timeline-nya gitu deh. Oh, beda sekali. Namanya gimana? Lah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Pokoknya bukan kiamat. Iya, Yesus datang bukan kiamat. Itu Mas, sudah jalan 1000 tahun. iya, 1000 tahun damai di bumi. Itulah datanglah kerajaan. Maka itu tadi saya dahulu. Ini setiap kali saya khotbah akhir zaman selalu ada perdebatan yang sama dari dulu. Karena orang takut. Karena orang takut. sebenarnya bukan takut supaya kita lebih Loh ya ini diterangkan, Ji. Gimana lagi saya mau nerangkan? Oh, setan, kamu kurang ajar. Membohongi gereja. Pergi kamu dalam nama Yesus. Serius saya berkata. Selama kita nggak mau meninggalkan konsep yang lama, setan akan menang di otak kita. Maaf. Maka itu saya nggak mau debat. Yang mau percaya pengangkatan silakan. Buang waktu membahas masalah ini. Maaf. Ini Tuhan tuh marah saudara pada pengkhotbah yang kurang ajar itu. Puluhan tahun gereja disesatkan. Waktunya kita bertobat. Setuju? Kenapa nggak lihat Yesus yang akan menang memerintah di dunia? Kenapa kita masih ketakutan terus? Maaf saya berkata. Maka itu ayo kita bertobat. Kasihan Tuhan Yesus. Betul nggak? Kasihan Tuhan Yesus. Ayo kita berubah. Setuju? Cik, lepaskan itu. Udah. Pokoknya seperti halnya pada zaman Nuh dan zaman Lot. Jangan lupa kata itu. Yang diangkat, yang dibawa itu yang dihukum. Taken for judgment. Ngeri. Betapa salahnya selama ini kita dengar khotbah. Maka itu saya dahulu dengan ayat-ayat yang jelas. Akhirnya balik lagi ke sini. Padahal sudah jelas ayat-ayat yang pertama kita baca tadi itu Yesus yang ngomong sendiri. Oke? Nah sekarang saya akan jawab pertanyaan tadi. Ya bagaimana kita apa sih tadi lupa? Yang pernikahan anak domba. Semua kita pasti pernah dengar Yesus itu raja segala raja. Betul tidak? Pernahkah saudara tahu? Di Alkitab hanya ada satu ayat. Satu. Tentang kapan, di mana, bagaimana Yesus jadi raja segala raja. Itu cuma satu kali disebut. Itu waktu pernikahan anak domba. Dan itu luar biasa. Buka Wahyu 19 ayat yang ke-15. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Jadi tolong, saya tidak marah kepada salah satu orang tadi. Saya marah kepada setan yang membodohi gereja. Ya, saya harap yang dengar rekamannya juga tahu. Saya nggak marah pada orang tertentu, saya marah kepada setan. Ngajar setan itu. Begitu jahatnya mereka merusak gereja sampai nggak percaya tentang pemerintahan Tuhan Yesus. Dan kita diajak memerintah. Itu. Wahyu 19 ayat 15. Coba dibaca. 1, 2, 3. Dan dari mulanya Ayo.
Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kirangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini kemarahan Tuhan Yesus kepada setan-setan yang membodohi dunia. Dia marah dengan geramnya. Dia akan menghakimi setan-setan itu. Setelah itu apa ayat 16? Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Nah, raja. ini Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. The King of Kings and the Lord of Lords. Hanya satu ayat ini saja di Alkitab yang menuliskan kepada kita, memberitahukan kita, yang menunjukkan kepada kita Yesus itu Raja segala raja. Kapan? Ayat 6. Apa judulnya ayat 6? Ayo, judulnya apa ayat 6? Ini penting. Perjamuan kawin Nah, anak domba. perjamuan kawin anak domba. Sayang, di ayat 11 itu dipotong dengan tema firman Tuhan. Ada enggak? Ya. Nah, tolong mulai hari ini yang di rumah pun kalau baca Wahyu 19 ayat 6 sampai 16 harus satu paket. Jangan diputus. Kalau diputus artinya beda. Kenapa sih? Oh, kunci. Topik kunci di luar. Saya ulangi, mulai hari ini kalau kita mau baca Wahyu 19 ayat 9 ayat 6 sampai 16 harus satu paket. Jangan diputus sama sekali. Hari pernikahan anak domba. Lihat ini ayat 6 kita baca. 1, 2, 3. Ayo. Lalu mendengar seperti suara timbunan besar orang Ya, banyak. orang banyak seperti desau air bah. Terus, Teguh yang hebat. wih luar biasa. Nah, terus, Haleluya. haleluya harus begitu. Apa? Karena Tuhan Karena Tuhan Raja kita telah yang berkuasa telah menjadi Raja. Lah puji Tuhan, di dunia hanya ada satu orang yang pernah gubah lagu ini. Dan itu orang di Bandung, Gerrit Hansen. Lagunya, aduh gimana? Lagu terkenal. Tahu kok, aduh. Dulu saya sering nyanyi itu, Gerrit Hansen yang gubah lagu ini. Haleluya, ada kata haleluya pertama. Hari pernikahan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Coba cari nyanyi. Ada ya lagu itu Gerrit Hansen yang gubah. Maka itu setelah saya dengar itu saya cari di mana? Di Bandung. Waktu ketemu saya bilang Gerrit terima kasih kamu gubah lagu yang luar biasa. Saya lupa. Nanti kalau ketemu ya cari aja di Google pasti ada. Oke? Nah hari pernikahan anak domba telah tiba. Terus ayat berapa? 8-nya. 7. Oke terus. Bersuka cita dan Nah, bersorak-sorai. marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Ini loh. Jadi kalau Tuhan aja ngajak bersuka cita, bersorak-sorai, ngapain kita ketakutan? Oke, lanjut. Dan memuliakan dia. Dan memuliakan dia. Lanjut. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Gereja kita telah siap sedia. Maka itu karena telah siap, kepalanya datang. Terus? Dan kepada kita. Nah, kepada pengantinnya baca Dikaruniakan supaya layanan halus yang berkilau-kilau. mengenakan layanan lurus yang berkilau-kilauan. Itu sudah? Oke. Perbuatan itu perbuatan yang benar dari orang-orang kudus kita gereja Tuhan. Terus? Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Nah, ini penting. Tuliskanlah. Apa yang suruh nulis? Berbahagialah karena mereka Yang di berbahagialah mereka yang diundang ke perkawinan Perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Tuhan. Nah, saudara maaf saya harus ngomong ini. Dan banyak orang gak setuju. Tiba-tiba kepikir, kok ada yang diundang? Aneh bukan? Dengar. Memang bangga diundang. Contoh, Presiden Jokowi tinggal satu anak yang belum menikah. Misalnya, Pak Presiden mantu, kita diundang, bangga nggak? Bangga. Mungkin undangannya dipajang di ruang tamu itu, ada nama kita. Tapi pertanyaan saya, lebih bangga jadi mantunya atau yang diundang? Nah, itu beda. Saya tanya, Tuhan kenapa kok ada yang diundang?
siapa orang-orang ini? Tuliskanlah. Perkataan ini benar. Hebat bukan? Ternyata tidak semua gereja yang menang. Ada yang kalah. Nah, yang kalah itu yang diundang. Nggak bisa duduk setata dengan Tuhan Yesus. Ingat tadi Wahyu 3:21? Barang siapa menang akan kududukkan di atas tataku bersama dengan Bapa. Jadi maaf yang masih sibuk bicara pengangkatan, tetaplah percaya, nggak apa-apa. Cuma saudara akan jadi yang diundang nanti. Nggak akan jadi mempelai anak domba. Karena nggak pernah perang. Karena mau mengungsi. Ini loh logikanya. Dan hal yang kedua, ini nggak baik. Surat Yohanes pernah menulis begini. Bagaimana kamu bisa mengasihi yang kamu belum lihat? Kalau yang kamu lihat aja kamu nggak bisa mengasihi. Ingat gak firman-Nya? Iya. Maka itu Tuhan minta kita saling mengampuni. Nah, kalau kita tidak bisa berdamai dengan yang kelihatan, bagaimana kita bisa berdamai yang nggak kelihatan? Maaf. Bagaimana kita akan menjadi mempelai pada akhirnya kepada yang belum kita lihat? Kalau kita gagal menikah dengan yang kita lihat. Jadi yang diundang adalah orang Kristen yang pernah cerai karena dia gagal. Tetap masuk surga. Maaf. Mungkin bisa salah tafsiran ini, tapi aneh kok ada yang diundang. Ini hebatnya Tuhan. Maka itu pernikahan kita harus kita jaga betul, supaya sampai akhir kita akan memerintah bersama Yesus. Ada ayat 10, Wahyu 19 pasal 19. Ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Ya. Tetapi ia berkata padaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Ya. Sembahlah Tuhan karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Jadi malaikat ini berkata pada Yohanes, aku juga sama seperti kamu hamba, sembahnya Yesus. Orang Yohanes ketakutan lihat, pewahyuan yang luar biasa. Udah selesai ayat 11, jangan diputus, jangan firman Tuhan, nggak ada tema, langsung. Apa terjadi ayat 11? Lalu aku melihat Nah, terbuka. surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia Dan yang benar. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, itu Yesus Tuhan kita, betul? Jadi setelah pesta nikah selesai, ya pasti pengantin pergi bukan? Maka itu aku lihat surga terbuka. Siapa yang duduk di atas kuda putih? Ya jelas Yesus. Menunggangi kuda putih, namanya setia dan benar. Itu keren. Siapa masih ingat surat Timotius? Paulus berkata, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkali diri. Jawabannya ada di ayat 11, Wahyu 19. Mengapa dia nggak bisa nyangkali dirinya? Walaupun kita nggak setia, dia tetap setia. Karena namanya itu setia. Dahsyat nggak ini? Jadi kita sering berkhianat, tapi dia tetap setia. Luar biasa. Maka itu nggak boleh ada suami menceraikan istrinya karena berzina. Sebab suami itu adalah wakil Yesus. Betul? Ayo kita jujur. Sebagai mempelai Kristus, kita sering selingkuh atau nggak pernah selingkuh? Atau jarang selingkuh? Jawab dong. Betul? Karena hukum perjinan buat surga itu nggak harus ada orangnya. Di pikiran aja sudah berzina. Ayo, sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar. Maaf, lo betul tidak? Begitu ketika saya tahu hukum itu bilang, Tuhan lebih buta ini Tuhan. Awat ini mata. Serius saya berkata begitu kepada Bapak. Nah, waktu kita selingkuh, Yesus tahu nggak sebagai suami? Nah, dia ceraikan kita? Enggak. Begitu nggak ada istilah suami ceraikan istri kan berzina, tidak. Nggak ada suami sering selingkuh juga. Kenapa lu? Habis. Bukan. Disconnect. Ini apa sih? Share enggak? Maaf. Jangan. Iya habis berarti. Share aja. Gak bisa 60 menit.
nggak kelihatan tadi. Oh, iya, iya. Oke, udah. Sejam nih. Kerasa ya? Seminar lagi. Nggak, lanjut ya. Jadi menurut hukum surga, apapun dan siapapun yang berzina tetap kita harus menerima, seperti Yesus menerima kita. Ini keren sekali. Saya pakai ilustrasi. Di Jawa banyak orang namanya Selamat. Saya nggak tahu Sunda apa yang keren. Itu Pak Selamat, Pak Selamat, Pak Selamat. Nama Selamat tapi sering kecelakaan. Aduh. Istilah aja ini istilah. Ganti aja namanya. Nah, yang setia dan yang benar. Ayat 12, Wahyu 19. Ayo ayat 12. Apa itu? Dan matanya bagaikan nyala api. Ya, Dan dan di matanya. atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya, banyak mahkota. Kenapa? Karena dia ingin bagi mahkotanya kepada gerejanya. Lanjut. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun. Oh, ayat berapa itu? Ayat 12. Oh, 11 sudah selesai. Oh ya, 12 terus. Enggak diketahui seorang pun. Kecuali dia sendiri. Iya, lanjut. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam Nah. darah. Penunggang kuda itu telah memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Terus Dan namanya ialah Firman Allah. namanya firman Tuhan. Terus Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. semua pasukan di surga mengikuti dia dengan Mereka menunggang kuda putih. dan memakai lenan halus yang putih. Nah, memakai lenan halus yang putih bersih pelan-pelan. Tadi di ayat 9, siapa pakai lenan halus? 8 atau 9? Pengantin. Gereja. Saudara, ini keren sekali. Berarti siapa yang ikut dengan kuda putih? Pengantinnya. Ayat berapa, Pak Jimmy? Nah, ini luar biasa. Jadi ayat 11, ketika selesai pesta kawin anak domba, Yesus keluar dari surga dengan kuda putih. Ternyata dia nggak sendirian, pasukannya. Nah, karena diterjemahkan pasukan, kita nggak nyambung itu mempelai. Mana hubungannya pengantin dan pasukan? Tapi kalau ditulis memakai lenan halus, nyambung nggak? Siapa itu? Mempelainya. Jadi Yesus keluar dengan mempelainya, dengan gerejanya. Baru ayat 14, 15, 16 tadi. Jadi Yesus akan punya pangkat raja segala raja dan Tuhan dan segala Tuhan ketika dia bersatu dengan tubuhnya, mempelai anak domba. Itu pertanyaannya. Jadi kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu sebelum dia bersatu dengan mempelainya, dia belum pernah punya pangkat raja segala raja. Karena nggak lengkap. Ingat Efesus 1? Ya. Coba, saya tertarik itu ayat berapa? Ada nama tertulis, kalau di jubah oke lah. Tapi di paha itu kan aneh. Betul enggak? Kenapa harus di paha? Jadi otoritas Yesus sebagai raja segala raja itu ada di pahanya. Aneh bukan dengan Setangan kan? Nah makanya tangan atau pundak atau kenapa paha? Rasanya ada di Efesus 1. Coba kita buka. Efesus 1 21 sampai 23. Efesus 1 21 sampai 23. Kenapa Pak Jimmy? Kenapa? Efesus 1. 21. Ya, sampai 23. 23. Baik, baca. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa Ya. dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, langsung punya otoritas setinggi itu. Segala sesuatu, semua tunduk, nama apa saja, Yesus jauh lebih tinggi. Ayat 22. Dan sudah Nah ya, ya. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah Nah, kaki. segala sesuatu itu apa? Di ayat 21 tadi. Nama-nama, kekuasaan, kerajaan, semua. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Nah, saya ngomong manajemen dulu. Jadi Efesus 1
akhir ya 20 sampai 23 itu Papa di surga membagi job description antara Tuhan Yesus dengan gereja. Ini pembagian job description, pendelegasian tugas yang sangat jelas. Saudara, saya belajar ilmu manajemen dari ayat ini. Seorang manajer tidak akan dihargai, tidak akan diakui, tidak akan dikenang, tidak akan dihormati kalau dia nggak bisa bagi tugas kepada anak buahnya. Betul tidak? Nah, seorang manajer harus bisa membagi job description, masing-masing punya tugas. Nah, menurut Efesus 1, begitu Tuhan Yesus naik ke surga, job description-nya itu jelas. Dia kepala gereja tubuhnya. Jelas sekali, itu pembagian tugas. Maka itu maaf, khotbah akhir zaman salahnya di sini. Yesus datang di awan-awan. Kita akan melihat dia turun, salah. Yang akan turun bukan fisik, tubuhnya di dunia kok. Yang di surga sekarang cuma kepalanya saja. Nah, lagi sekali, yang sudah kena doktrin itu susah ngerti ayat ini. Nanti perang lagi saya nggak mau. Job desk ini harus diperhatikan. Terus belum selesai. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, terus dan dia telah memberikannya kepada jemaat. Dia itu Papa di surga, itu manajernya, telah memberikan Yesus kepada gereja sebagai kepala. Stop dulu. Jadi job desk-nya Tuhan Yesus itu cuma kepala. Dia nggak punya apa-apa. Terus ayat 23, jemaat yang adalah gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, itu terjemahannya ini ngaco sekarang. Artinya begini loh, sehebat-hebatnya kepala, sepintar-pintarnya kepala, tanpa tubuhnya nggak bisa apa-apa. Jadi ayat 23 itu dasar. Yesus hebat, kok nggak ada yang amin. Tapi tanpa kita nggak hebat. Kita tubuhnya. Jadi job desk yang Papa beri, Yesus kepala, gereja tubuhnya. Jangan diutak-atik lagi. Sekarang segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kita belajar anatomi tubuh manusia. Kaki itu di kepala atau di badan? Nah, kalau kaki di kepala namanya kepiting. Ini banyak gereja nggak tahu. Berarti yang menginjak iblis apa? Tubuhnya, gerejanya, bukan Yesus. Bukan Yesus lagi. Nah, siapa pernah belajar bela diri? Paha itu menentukan. Betul nggak paha? Kuda-kuda itu di paha. Ngerti sekarang? Ingat Yesus 19? Kenapa namanya ada di paha? Karena kekuatannya di situ. Ketika gereja berantakan, tangan kiri di sana, tangan kanan di situ, jantung di sana, waduh, semuanya tercerai-berai. Nggak ada kekuatan pahanya itu. Ini nggak, saudara, ini hebatnya kita. Maka itu banyak pengajaran yang merusak kebenaran, walaupun pakai Alkitab. Kasihan Tuhan Yesus. Maka itu setan seenak-enaknya sekarang. Kenapa? Karena tubuhnya masih kacau balau, pahanya nggak punya kekuatan. Betul nggak ini? Maka itu sekali lagi saya berkata, kenapa saya nggak akan pernah mau mendirikan gereja organisasi? Karena saya mengasihi tubuh Kristus. Saya nggak mau dimuntahkan nanti. Saya mau ada di bagian pemerintahan akhir zaman ini. Saya siapkan diri untuk ke situ. Jelas? Ayo kita mulai berubah. Jadi kalau sampai sekarang ini kita melihat setan kok masih merajalela, yang salah? Yang salah? Tubuhnya. Karena kita nggak mau bersatu, kakinya nggak punya kekuatan. Maaf kalau saya pakai istilah anak-anak, dalam kondisi gereja seperti ini, kaki Kristus nginjak kacoa aja nggak mati. Ngerti nggak istilah itu? Apalagi bilang mau nginjak setan, aduh. Maka itu selama setan masih merajalela, yang salah kita. Karena kita nggak mau berfungsi. Jelas sih, pernikahan anak domba membuat Yesus jadi sempurna karena nyatu dengan tubuh. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Saya lihat
ini waktu-waktu ini kok banyak sekali anak Tuhan yang diserang ini. Pikiran. Pikiran kena fear, kena depresi. Iya, banyak, betul sekali. Karena saya kan pernah ngalamin juga. Iya, ini tadi pagi saya di mobil, anak muda belum 30 tahun bisa nggak bisa tidur, stres, takut disum orang, perusahaannya padahal maju loh. Aduh gimana kalau saya salah ngomong, nanti orang, aduh jahatnya. Terus pertanyaannya Pak, Iya. kenapa? Itu kenapa dan solusinya. Ya, saya akan jawab bukan cuma solusi. Kenapa? Itu paling mudah. Iya. Karena setan ingin merusak anggota tubuh Kristus dengan kalimat yang kurang bagus. Setan ingin membuat gereja itu jadi gila dengan suara-suara, kata-kata. Bayangkan kalau kita kena itu semua, mana mikir kerjaan Tuhan? Iya. Sehingga bisa mikir diri sendiri. Aduh aku takut, aduh aku takut. Itu pekerjaan setan betul-betul. Kita buka Amos 3 ayat 7. Kenapa setan bisa merajalela? Karena ayat ini. Amos 3 ayat 7. Siapa mau tambah teh? Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan sesembahnya. Sungguh ini luar biasa. Sedikit sekali di Alkitab firman Tuhan didahului dengan kata sungguh. Ini salah satu dari yang sedikit. Sungguh, teruslah Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Itulah gereja. Sekarang kita bongkar. Apa kata lain Tuhan tidak berbuat sesuatu? Diam. Ingat ya, di dunia dan alam semesta cuma ada dua kekuatan. Betul enggak? Iya. Tuhan dengan setan. Betul. Betul? Iya. Oke. Kalau Tuhan diam, ini masalahnya. Setan yang bergerak. Kata tidak berbuat sesuatu. Kata lain lagi apa? Pasif. Betul? Sama. Kalau Tuhan pasif, yang aktif siapa? Nah, dan ini luar biasa. Aneh enggak? Tuhan diam, Tuhan pasif, Tuhan gagal, Tuhan enggak mau tahu, Tuhan enggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan powerless, hanya karena rekan sekerjanya, hamba-hambanya, gerejanya enggak mau tahu rencananya. Ngeri. Saya dapat rahasia ayat ini tahun 78. Begitu kalau ada yang tanya saya yang sudah lama kenal, kenapa dari dulu saya tetap konsisten dalam panggilan ini? Karena Tuhan mau bajukan saya firman yang luar biasa. Jadi saya takut. Kembali ke Efesus 1 tadi. Yesus gak bisa ngapa-ngapain kalau tubuhnya gak mau bergerak bersama dia. Betul tidak? Ya ini ayatnya perjanjian lama. Dia gak ngapa-ngapain kalau rekan sekerjanya gak mau aktif, gak mau tahu keputusan. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hamba. Kita tinggalkan dulu. 1 Korintus 3:9. Coba lihat ini. 1 Korintus 3:9. Udahin dulu. Ini ada nggak? Ada ya jalannya. Oke, ya. Sudah? 1 Korintus 3:9. Kalimat pertama dulu. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Nah, cukup. Karena kami di sini siapa? Kita, gereja adalah kawan partner. Tidak semua kita pernah punya partner untuk bisnis. Tapi paling tidak kita tahu. Satu, kalau kita mencari partner, apa aja syaratnya? Cocok, setara. Apalagi? Oh, nggak mikir, sevisi. Yang umum lah, yang umum. Sepakat, yang umum. Ini nggak usah bilang Tuhan, yang umum saja. Baik. Baik, bukan, coba lagi. Yang duitnya banyak, kenapa nggak mikir gitu? Lo ngapain partner orang kan nggak punya duit? Lo kenapa nggak mikir itu? Maaf. Dari semua konsep partner, kita ini masuk nggak dengan Tuhan Yesus kalau model begini? Maaf, ngerugiin, serius. Tapi itu yang buat saya nangis. Kok mau-maunya
dia berpartner dengan orang model kita. So nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, terus ngerecoki terus. Setuju nggak saya ngomong ini? Loh, setuju nggak? Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ngerecoki terus. Sombong lagi. Nah, sehingga kita diangkat setara dengan dia. Nama partner itu setara loh. Yang kedua, yang berikut, partner itu nggak bisa berkata, udah kamu di rumah aja nggak usah kerja biar aku. Bisa nggak? Nah, ini Amos 3:7. Mengapa dia nggak buat apa-apa? Karena partnernya sibuk sendiri dengan tadi pikiran takut, nggak bisa tidur, gelisah, kapan bisa kerja? Ini kok Andreas yang menyebabkan setan bekerja lewat pikiran. Kata pakai bahasa penyakitnya kok susah, keren, schizophrenia, keren betul namanya. Kenapa nggak pilih nama yang jelek? Takut dan ngeri, iblis berhasil. Ini tujuannya sekarang nggak bisa mikir. Mungkin ya orang nggak schizophrenia atau nggak dihantui. Orang dibuat egois, mentingkan diri sendiri. Sama orang itu nggak bisa kerjasama dengan Tuhan karena sibuk dengan dirinya sendiri. Oke, coba buka 2 Timotius 3. Satu-satunya manusia di dunia yang menulis kondisi manusia akhir zaman. Nah, ini pertanyaan Coach Jimmy pertama tadi. Apa kita harus kerjakan di akhir zaman ini? Satu-satunya manusia yang menulis akhir zaman ini kondisi apa? Hanya Paulus. Lihat ayat 1 dan 2. Sisanya baca di rumah. 1, 2, judulnya apa? Keadaan manusia pada Nah, akhir keadaan manusia pada akhir zaman. Inggrisnya ada yang keren. Perilous time. Nah, perilous time and and perilous man. Jadi keadaan kacau, manusia kacau juga. Rusak akhir zaman ini. Ada lain terjemahnya? Enggak ada? Oke, bahasa Indonesia terjemahnya? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari yang terakhir, yaitu sekarang, akan datang masa yang masa yang sukar. Sekarang apa terjadi dengan manusia kalau masa sukar? 1 ayat 2. manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois dan menjadi hamba uang. Jahat manusia. Istilah bahasa Inggris I don't care. Tahu nggak? Ini zaman ini orang egoisnya luar biasa, nggak mau tahu orang lain. Nah, jadi penyakitnya kok Andreas kalau nggak diganggu pikiran jadi egois. Aku aja susah, ngapain nolong orang lain? Untuk aku aja masih kurang. Dan itu terjadi sekarang. Ini baca lagi Rasul, woi banyak sekali. Maka itu, kalau dunia berkata I don't care, kita harus berani berkata I do care. Maaf, belajar ilmu jiwa, psikologi. Maaf ya, ini bukan soal Andreas yang pernah ngalamin itu enggak. Ini semuanya bicara umum. Dengar. Ketika orang itu hanya mikir diri sendiri, aku. Bagaimana kalau kurang? Bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau itu? Orang yang seperti ini akan jadi langganan setan. Ngerti nggak kata langganan? Didatangi setan terus menerus, ditawari produk-produknya. Itu kata langganan. Karena setan ini orang egois, nggak bisa diajak keluar dari dirinya. Ngeri. Lihat akhir-akhir ini, kalau saudara perhatikan baik Islam, Buddha, kalau Hindu saya jarang melihat. Islam dan Buddha selalu mengajarkan, ayo lihat orang lain, ayo lihat orang lain. Tadi pagi dalam apa istilahnya di berita Metro itu Presiden waktu khotbah kemarin di Idul Adha berkata, ayo kita berbagi. Ya, karena akhir-akhir ini orang sibuk, partai-partai sibuk jatah menteri. Kenapa nggak mikir rakyat ini? Nah, presiden kita aja mikir begitu, luar biasa. Saya lihat presiden kita sekarang ini hebat sekali, selalu memperhatikan orang-orang. Siapa yang diterima di istana?
Terus ingat berapa waktu yang lalu viral anak yang gagap cacat itu loh. Nangis mau ketemu presiden, itu luar biasa loh. Loh, anak seperti itu tahunya apa tentang presiden? Kok bisa pagi-pagi sudah ribut sama mamanya mau ketemu? Baca enggak? Sampai digendong presiden itu. Waduh, saya lihat sampai nangis. Saya tuh mikir, dia tuh denger apa? Sampai presiden, dia ngerti presiden, anak cacat, maaf. Karena presiden adalah orang yang membuka hati untuk semua orang. Yang terakhir ditangisi oleh seorang ibu, terus anak pelajar yang nyerobot pas pampres itu, wah luar biasa. Nah sekarang kalau kita hidup keluar dari diri kita, Tuhan akan pakai kita, dan kita nggak akan dijadikan langganan iblis untuk ditakut-takuti, untuk khawatir, enggak. Semua akan begitu. Jelas ya, maka itu ayo hari ini. Jadi itu penyebabnya. Ayo kita pulang. Nah, tolong bagi yang mau menolong banyak orang, ya pakai pencobaan Tuhan Yesus. Jadi kita baca Matius 4. Jadi yang datang itu bukan setan. Oh, gitu enggak. Itu di pikirannya, pikiran Tuhan Yesus. Coba lihat ayat 2. Matius 4 ayat 2. Ya, coba baca. Ayo, siapa baca boleh. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Nah, stop. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Kita pakai istilah psikologi. Ada tempat teduh nggak di padang gurun dia puasa? Nggak ada. Bayangkan 40 hari kepanasan, lapar, haus, halusinasi nggak? Nah itu. Ketika orang itu halusinasi, yang datang setan. Kamu kan lapar, nggak ada toko roti. Kamu kan anak Tuhan, ganti aja roti jadi roti. Masuk akal nggak? Sangat. Dia mampu kok. Sekarang ini jebakan iblis. Jadi setan itu kembali dengan cara kerja seperti zaman itu. Jadi bukan setan datang pada Yesus, halusinasi. Lagi lapar, lagi haus kok. Hari ini luar biasa. Apa yang dikata? Bagaimana cara Yesus melawan iblis? Dengan firman, kata-kata. Suara, kata-kata dilawan dengan kata-kata. Maka itu kalau ketemu orang seperti itu, suruh dengar firman terus 24 jam. Sambil kemana saja, pakai earphone itu. Dengar firman, dengar khotbah dari siapa saja. Sehingga gak ada kesempatan untuk suara lain masuk. Bahkan tidur, cari tape atau apa yang bisa terus bunyi sekian belas jam gak putus. Udara, atmosfer dipenuhi dengan firman. Itu saja caranya. Sudah tertulis, ada tertulis, it is written. Bukankah itu cara notaris ngomongin? Iya enggak? Sudah tertulis begini, hitam di atas putih. Itu hebatnya. Dan itu otentik, dan itu kekuatan yang luar biasa. Jadi pakai firman. Terus ajari fakta. Apa yang kamu takuti terjadi enggak? Enggak, ya sudah. Enggak terjadi kok. Kenapa kamu percaya? Kan bodoh betul. Nah, jelas ya, Pak Andreas? Ada lagi yang lain? Ayo. Enggak apa-apa. Ya. Kita kan mempersiapkan diri jadi raja. Konkretnya apa Pak? Persiapan konkret. Cuma satu aja, taat. Nggak ada persiapan puasa, hafal ayat, tidak. Taat. Tuhan nggak bisa kerjasama dengan orang yang nggak taat. Bahkan untuk mendengar suara Tuhan pun kuncinya cuma satu, taat, bukan puasa. Awas, taat. Bukan rajin melayani, bukan memberi persembahan, tidak, taat. Itu persiapan yang paling baik. Ada lagi? Udah? Jelas? Ada lagi Cik? Mau tanya apa? Gak apa-apa, gak usah soal pengangkatan yang lain Cik. Ayo, apa lagi? Ya, itulah jahatnya doktrin. Maaf, orang yang percaya doktrin Calvinis nggak akan mau dengar orang lain ngomong. Harus Calvin. Orang yang kena doktrin Advent
nggak akan mau dengar orang lain. Orang kan ada doktrin Pentakosta sama, doktrin Katolik sama. Itu jahatnya doktrin itu, susah. Ketika kebenaran yang benar disampaikan, langsung otaknya berkata salah, sesat, nggak mungkin. Nah, padahal kebenaran ini luar biasa. Saya suka ngajar begini. Kisah Rasul yang 28 pasal itu sebutan dominan untuk kita yang percaya Yesus, itu murid. Kata Kristen hanya 3 kali disebut di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama nggak ada. Tapi mengapa yang cuma 3 kali menjadi mendunia? Bahkan kata Kristen itu keluar dari mulut orang tidak percaya. Karena kata Kristen itu ejekan. Betul tidak? Iya. Lagi sekali setan berhasil membodohi gereja. Kristen. Padahal kata dominannya murid. Betul? Nah, ayo jujur. Mendengar kata murid muncul apa di benak kita? Awas bilang makan. Awas. Nah, belajar. Dengar ya. Ini jahatnya doktrin. Orang yang kena doktrin begini. Kalau kita murid dan hobinya belajar, kita belajarnya suka yang sudah kita tahu, yang belum tahu. Ya ngapain jadi murid yang sudah tahu kita pelajari lagi? Betul? Nah, ini kesalahan murid Yesus. Ketika yang belum tahu disampaikan, kita tolak. Nggak begitu, habis. Maka itu gereja putar-putar ya yang itu, ya yang itu, ya yang itu. Betul? Akhirnya nggak ada yang baru. Maka itu kalau saya ngajar akhir zaman, yang ngapain, yang sudah tahu saya ajar, saya nggak mau. Buang-buang waktu. Yang belum kita tahu, ayo kita belajar. Maka itu tiap hari saya ini suka sekali melihat Alkitab ini, karena ada hal baru, ada hal baru, ada hal baru. Betul-betul menyenangkan. Begitu kenapa? Rata-rata enggak semua. Orang kalau di rumah berkata, aku ini kok susah ngantuk di rumah, tapi di gereja kok cepet ngantuk. Nah, karena sudah tahu. Itu loh masalahnya. Jadi ayo mulai hari ini berikan kesempatan Roh Kudus untuk bekerja semau-maunya. Enggak amin. Betul, semau-maunya. Dengan cara dia sendiri. Enggak perlu kita batasi. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Oke. Tepuk tangan.